Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Iman Cipinang Elok, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan serangkaian kegiatan rutin kita yang mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam tak lupa kita senantiasa curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir tergolong dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak sama-sama kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah kajian Jumat malam Sabtu Masjid Al-Iman pekan kedua dan keempat. Sebagaimana di pertemuan tahun lalu, ya tahun lalu kan, ya sudah saya sebutkan bahwa muqarrar kita, kurikulum kita dalam tema Tauhid dalam 1 tahun kajian serial Tauhid telah kita selesaikan. Insya Allah di tahun baru ini, tahun 2024, saya ada rencana membahas antara 2 tema. Satu tema akhlak atau tasawuf dengan menggunakan kitab Al-Hikam. Ya, di sini kita pakai kitab Al-Hikam Al-Athaiyah karya Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dan penjelasannya akan saya gunakan kitab karya Syekh Dr. Said Ramadan Al-Buti yang bisa disaksikan di layar. Dan saya tanya ke pengurus, apakah sudah ada Ustadz yang membahas kitab Al-Hikam di Al-Iman? Belum? Baik. Belum ya? Baik. Kalau begitu insya Allah kita akan bahas ini. Namun untuk pertemuan pertama ini ya belum kita masuk ke dalam kitab karena saya perlu menyatukan visi misi ya, karena ini kan musim politik jadi bahasanya ya nyerempet gitu ya. Kita menyatukan satu suara. Jadi kalau sudah disepakati kita akan menggunakan kitab Hikam Al-Athaiyah ini, insya Allah kita mulai di pertemuan berikutnya. Pertemuan ini saya ingin sedikit menyemangati diri kita lagi gitu ya. Saya akan bawa sebuah tema, see you on top. Ada yang paham maksudnya? Kalau bahasa Inggris kayaknya sudah di luar kepala lah. Jadi begini Bang, kenapa saya mengangkat tema ini? Berangkat dari sebuah keresahan yang memang sering saya alami sendiri, dan kebetulan beberapa waktu yang lalu ada kisah viral di beberapa sosial media dan di beberapa stasiun radio. Ada seorang anak muda cerita tentang keadaan keluarganya. Sebelum kita masuk ke cerita itu, saya ingin awali begini Bang.
Di awal tahun, biasanya orang itu memasang target. Betul nggak? Mau itu di urusan kantornya, kantor punya target baru. Achievement yang akan diraih apa? Gitu kan? Kalau bahasa anak mudanya, resolusinya apa? Tahun baru. Tapi kalau resolusi yang sifatnya personal, ya kalau yang urusannya kantor segala macam ya memang itu kan ranahnya bisnis. Tapi kalau yang resolusi dan target yang dipasang oleh setiap individu muslim, kebanyakan kok orientasinya selalu dunia. Benar gak kira-kira? Tahun ini saya harus lebih baik dari tahun yang lalu. Nah, lebih baiknya itu seringkali orientasinya itu dunia. Ya kan, misalnya tahun ini saya harus ganti motor. Karena mungkin 2023 motornya udah butut bekas ya kan, mau beli yang baru. Tahun 2024 saya harus ganti mobil. Saya pengen ganti rumah. Saya pengen ganti istri, Pak. Bukan saya ngomong ya, Bu. Dicatat aja tuh siapa yang ngomong. Nggak usah ganti, Pak, nambah aja. Ya, ya pokoknya orientasinya dunia. Makanya sekarang tidak heran kita memandang orang sukses itu parameternya apa? Iya. Makanya ketika orang pulang kampung nih begitu lebaran, ya pulang kampung lebaran, itu orang kampungnya bisa menilai sukses yang merantau di luar kampungnya dilihat dari apanya? Mobilnya. Terus apanya lagi? Bawaannya, emasnya. Kalau yang perempuan. Padahal nggak taunya semuanya ngerental. Bener gak? Ada penyewaan itu loh. Bahkan sekarang yang mencengangkan, mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, ada yang belum. Di kalangan anak muda, sekarang ada penyewaan iPhone. Jadi sekarang gini Pak, di circle anak-anak muda, di tongkrongan anak-anak muda, mereka membuat sebuah kasta Android itu di bawah Apple, Pak. Di bawah iPhone. Saya sih Android semua ini. Ya. Biar nggak terlalu gimana-gimana. Ya. Karena secara ekosistem memang lebih familiar Android kan gitu. Tapi di beberapa tongkrongan anak muda, mereka nggak mau Pak temenan sama orang yang HP-nya Android. Percaya nggak ada semacam komunitas begitu? Ada Pak. Dan maka sekarang ada penyewaan iPhone. Sehari kalau nggak salah 100.000 atau 150.000 ninggalin KTP. Demi untuk nanti dia nongkrong sama temen-temennya, handphonenya iPhone. iPhone terbaru yang boba itu, yang boba. Yang kameranya besar-besar tuh. Ngantonginnya sengaja nggak penuh begini ntar ngantonginnya gitu. Biar kelihatan. Dan itu sudah ada, Pak. Pergaulan semacam itu sudah ada. Jadi maka seringkali kita menilai orang sukses itu dari ukurannya duniawi. Padahal Islam ada nggak coba Bapak Ibu pernah mungkin punya dalil Quran atau hadis atau cerita orang-orang soleh sukses dianggap orang sukses itu dari hartanya dalam pandangan sudut pandang agama kita, agama Islam. Ada nggak dilihat dari hartanya? Sama sekali enggak. Sama sekali nggak ada. Ntar kita buktikan. Contoh paling konkret pertama Nabi kita Muhammad SAW. Beliau tidak miskin ya, catat itu. Beliau kalau dapat ghanimah nih, harta rampasan perang, itu bisa jumlahnya kalau dirupiahkan sekarang mungkin ratusan juta sampai miliaran. Tapi beliau memilih hidup sederhana. Beliau yang milih, beliau yang pengen. Jadi beliau memilih hidup sederhana. Kalau kita doyan sederhana. Iya kan? Loh, Nabi disuruh pilih, ditawarkan maksudnya, diberikan pilihan untuk Gunung Uhud dirubah. Mau Nabi? Tidak mau. Kalau Nabi pengen tuh semua alam tunduk kepada beliau, Pak. Semua alam semesta ini tunduk kepada beliau kalau beliau mau. Cuma ditawarkan gunung dirubah jadi emas saja beliau menolak. Untung bukan kita yang Nabi.
Kalau kita yang jadi nabi ditawarkan begitu, mau nggak? Lah kurang. Gunung Uhud aja kurang itu, minta tambah gitu. Ya Allah. Jadi, nah, kemudian tadi tuh Pak, cerita viral yang saya maksud di awal tadi, ada anak muda cerita begini. Saya tanya dulu deh, tapi kebanyakan di sini orang-orang kaya sih ya. Ini mayoritasnya orang-orang beruang semua ini. Beruang. Beli. Gini Pak, ada fenomena di beberapa keluarga, tidak semua. Tidak semua. Saya tidak mengeneralisir, saya tidak memukul rata. Tapi kebanyakan dan ada beberapa kasus itu ketika kumpul keluarga di villa, di puncak, atau sekedar di rumah siapalah gitu, ada acara arisan atau acara kumpul-kumpul keluarga besar lah. Ya, kalau di kalangan orang-orang yang apa namanya yang ekonominya menengah ke bawah, ya cuma ada 1-2 orang keluarganya yang kaya misalnya, itu yang bertugas nyuci piring, masak-masak, disuruh-suruh ke warung, itu siapa? Yang kaya apa yang susah? Ini saya bilang nggak semua nih ya. Tapi secara sejarah pembagian tugas itu sudah oke Pak sebenarnya. It's okay. Itu nggak ada problem di sana. Karena memang yang kaya punya kelebihan harta, maka dia nyumbangnya di uangnya kan gitu. Yang susah karena dia nggak punya duit, maka dia nyumbangnya. Itu nggak masalah Pak sebenarnya. Sampai situ nggak masalah. Yang jadi masalah ketika ada komentar-komentar negatif atau kalimat-kalimat nyelekit atau bahasa-bahasa tubuh, ya apa bahasa, kok gemoy sih? Bukan gestur, bukan gemoy, gestur, gestur-gestur body language yang dianggap merendahkan. Nah, si anak muda tadi cerita, keluarga saya yang paling miskin di keluarga besar saya. Begitu saya datang ke acara keluarga besar, semua bawa makanan kecuali saya dan ibu saya. Akhirnya keluarganya komentar, ini datang lenggang kangkung aja nih, nggak bawa apa-apa. Itu. Berarti kan dia merendahkan keluarganya, tadi itu parameternya dari hartanya kan, dari uangnya, dari bawaannya, dari dunia, iya kan? Ketika nyuruh misalnya, tolong beli ini di sono, nggak pakai kata tolong, beli sono di warung. Jadi bahasa-bahasa begitu yang kemudian menjadi masalah akhirnya. Nah itu lagi-lagi di dalam tataran praktis kita seringkali menganggap remeh orang yang nggak punya harta, nggak punya duit. Iya kan? Betul kan? Maka mulut nih jaga Pak. Jadi kalau memang itu sudah side jobnya, udah tahu diri lah, yang nggak punya duit ya udah, dia berarti tugasnya di dapur segala macam, nggak usah pakai ada komentar-komentar jelek negatif. Tapi sebagai objek, memang kita nggak bisa lepas dari omongan orang. Sebagai objek nih, kita nggak mungkin bisa lepas dari omongan orang. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW, itu istrinya Abu Lahab, apa? Siapa namanya istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Itu kan kata kiasan, Pak. Kenapa? Karena ini Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, keliling kota Mekah, ngompor-ngomporin orang untuk membenci Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad dijelek-jelekin terus. Bayangin, Nabi Muhammad aja kena omongan jelek. Jadi apalagi kita. Bener kan? Nabi aja diomongin jelek. Apalagi kita cuma remah-remah rengginang. Manusia rakyat jelata yang tidak punya power dan lain sebagainya. Kita sebagai objek nggak mungkin lepas. Ada seorang anak muda bilang ke gurunya, guru, saya mau tinggal di suatu daerah yang tetangganya itu baik semua, diem semua, yang nggak ada satupun yang ngomongin saya tentang keburukan saya. Ada nggak tempat tinggal begitu? Kata gurunya, ada. Di mana? Ayo sini. Dibawa ke tengah kuburan. Iya nggak? Tetangganya diem nggak? Nggak akan ada yang komentar negatif kan? Iya, ada mati semua. Artinya apa? Selama kita hidup bertetangga, bersosialisasi, sebagai objek kita pasti akan ada
selentingan-selentingan omongan yang negatif. Dan itu hal yang lumrah. Tugas kita, nah sebagai ahli ilmu, ahli majelis ilmu, ya, jangan kita berperilaku yang sama. Jangan jadikan kita pelaku seperti apa yang mereka lakukan. Kalau kita sebagai objek, ya udah cuekin aja. Kita cuma punya tangan dua. Kalau kita buat nutup mulut-mulut mereka, nggak bisa. Yang bisa kita lakukan, dua tangan ini buat apa? Tutup telinga kita. Tapi garis bawahi, ini untuk komentar-komentar negatif yang buruk. Yang bukan berisi konten nasihat ya. Kalau nasihat terima dong. Ya nggak? Contoh misalnya, kita nggak akan bisa lepas dari omongan orang nih. Ada orang bikin hajatan. Dagingnya kecil banget. Kekecilan. Diomongin nggak kira-kira? Ini bikin hajatan daging kecil banget kayak kacang pilus. Iya nggak? Diomongin nggak? Pasti ada yang ngomongin tuh Pak. Besoknya bikin hajatan gede dagingnya tapi alot. Digigitnya keras. Diomongin lagi nggak? Diomongin lagi. Ini bikin cateringnya yang murah kali ini. Besok ada orang nikahan. Ceweknya cantik. Cowoknya jelek. Diomongin nggak? Ini saya rasa pakai pelet nih cowoknya. Nggak akan selesai. Dulu kalau orang tua saya dulu saya dapat cerita hikmah begini. Ada seekor keledai ditumpangi satu keluarga isinya 3 orang. Pernah dapat gak nih kisah ini? Iya kan? Satu keledai kecil ditumpangi satu keluarga, 3 orang jumlahnya. Bapak, ibu, anak. Anaknya laki-laki, bapaknya laki-laki, ibunya perempuan. Dan dia naik 3-3-nya. Jalan, ada yang komentar. Dasar manusia, ya. Keledai kecil ditumpangi 3 orang. Dasar manusia tidak ya begitu. Turunlah ya si bapak, ya ibu dan anaknya di atas, jalan lagi. Ada lagi yang komentar, itu kan anaknya masih muda, masa bapaknya yang tua yang suruh jalan? Salah lagi kan? Tukeran, anaknya yang di bawah, bapaknya sama ibunya di atas. Jalan, ketemu lagi sama orang. Ya Allah, anak itu masih kecil. Masa suruh jalan? Orang tuanya tega kok ya. Ibunya sekarang turun. Yang di atas bapak sama anaknya yang laki-laki. Komentar lagi. Dasar laki-laki nggak mau ngalah. Masa perempuan disuruh jalan? Artinya apa? Kita as an object. Kita sebagai objek itu nggak akan lepas dari omongan jelek orang lain. Tapi kita sebagai ahli ilmu yang hadir ke majelis taklim rajin. Bahkan di mana-mana masjid itu saya lihat kalau musim hujan itu semakin jamaahnya semakin kosong. Semakin sepi. Beda dengan Al-Iman nih. Al-Iman semakin deras, semakin saya jam 3 pagi ke sini juga nggak bisa masuk, Pak. Ya Allah. Nah, baik. Gitu ya. Jadi, nah, sekarang gini. Tadi ya, sukses di dunia, sukses di mata kita itu seringkali kita pakai patokan duniawi, padahal sama sekali tidak. Sekarang gini, maksud saya gini, nanti see you on top gini Pak. Saya berikan konklusinya dulu biar nggak pusing. Kita bisa sama-sama sukses. Kita bisa sama-sama on the top. Kita sama-sama bisa di atas kesuksesan, tapi dengan cara dan kondisi masing-masing. Si kaya sukses dengan syukurnya, si miskin sukses dengan sabarnya. Paham? Si sehat ya syukur dengan ibadah badaniyahnya segala macam. Yang sakit bisa sukses dengan taubatnya, dengan sabarnya. Iya toh? Itulah bagian dari kedua rukun iman ke-6. Apa? Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Engkau yakin bahwa semua takdir baik ataupun buruk itu semua dari, kalau yang takdir baik saya rasa semua siap. Bener gak? Bapak ibu ditakdirin jadi orang kaya, siap. Ditakdirin sehat terus, siap. Ditakdirin panjang umur sampai kiamat kurang sehari, siap gak? Enggak juga ya. Gak usah kepanjangan Pak, jangan.
Misalnya ditakdirkan uang berlimpah, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, siapa tuh? Uang banyak, rumah mewah, mobil megah, istri sehat, pengen banyak aja. Siapa kita kalau ditakdirin yang baik mah siap semua. Tapi ditakdirin yang buruk, banyak yang goyang nggak? Nih 2024 pada rebutan kursi. Yang menang sih siap. Ya nggak? Yang menang nih siap. Yang kalah, banyak nggak yang nggak siap? Banyak, udah habis ratusan juta, miliaran. Ya Andre Taulani kan buka-bukaan kemana di podcast. Dia kan dulu pernah nyalon di Tangerang tuh dulu. Habisnya 750 juta. Kagak jadi. Tuh. Rian Ernest tuh yang caleg dari Golkar apa ya, anak muda. Sekarang Golkar ya. Itu kemarin juga buka-bukaan tuh di acara podcast anak-anak muda itu. Dia habis 3. Iya. 3M, tahu 3M? Ya begitu kurang lebih ya. Nah, sekarang saya mau paparkan Pak, bahwa jangan sekali-kali memandang orang sukses tidaknya itu dari harta, dari dunia. Ada hadis. Ini hadis Muslim di nomor hadis 2808. Ya. Nomor hadis 2808. Ya, Pak, mati. Gini, Pak. Ini dari hadis Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan yuqta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah." Oke. Wa ammal kafir fayud'amu bihasanati ma amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah lam takun lahu hasanatun yujza biha. Ini hadis Muslim nomor hadis 2808. Sudah paham? Kayaknya manggut-manggut tadi. Kayak paham gitu ya. Gini Pak, Bu, kata Nabi, Allah tidak mungkin menzolimi orang mukmin yang berbuat baik. Semua kebaikan yang kita lakukan pasti percaya itu? Yakin? Ayat yang paling mudah, faman ya'mal khairan yarah wa may ya'mal. Yakin ya? Kebaikan apapun pasti dibalas ya. Cuma kalau untuk orang beriman, Allah balas di dunia pakai katanya yu'to, Pak. Yu'to itu artinya diberi. Gini, ini orang mukmin, ya. Di dunia itu dia hanya yu'to kata Nabi. Diberi, Pak. Jadi dibalas memang, tetapi di akhirat Allah pakai katanya, Nabi pakai katanya yujza. Yujza. Yujza itu dibalas. Ya. Nah, pemberian dengan pembalasan angka minimalnya itu lebih banyak mana? Bapak ada pengamen ngasih uang 500 perak. Itu dikatakan pemberian bukan? Bisa dikatakan pemberian nggak? Masuk nggak kategori pemberian? Masuk pemberian. Tapi kalau balasan itu kan setidaknya harus setimpal, sama minimal. Kisos misalnya, hukum kisos, kuping balasnya kuping, lidah balasnya nyawa balasnya. Nah kan hukum kisos kan hukum yang membalas secara adil ya. Nah, maka di sini ada isyarat Pak, seakan-akan Nabi bilang orang beriman itu semua kebaikannya tidak dibalas di dunia saja, bahkan di dunia cenderung dibatasi. Ada pembatasan untuk di dunia. Nah, penyempurnaannya ada di mana? Di akhirat. Tuh. Kalau orang kafir beda. Fayut'am bihasanati ma amilu lillahi fid dunya. Semua kebaikannya dibalas di dunia tanpa disisakan sedikit pun. Hatta idza afdha ilal akhirah, ketika dia nanti masuk ke alam akhirat, lam takun lahu hasanatun yujza biha, dia sudah tidak punya saldo kebaikan. Udah habis.
Jadi Allah tidak perlu membalas karena sudah dibalas di mana? Misal orang kafir kan banyak yang baik juga, Bang. Kita banyak kok yang punya kenalan, gitu kan? Masjid lagi bangun, ya dia ikut nyumbang semen, pasir, uang, gitu kan? Bahkan Idul Adha, beberapa tempat saya mengisi di perkantoran, komisarisnya, direksinya itu non Muslim, tapi menyumbang hewan kurban, misalkan 1 ekor sapi. Malah sapi dia yang 1 ekor disumbang 1 orang, dengan sapi yang kita patungan 7 orang, gedean dia, Pak. Bener gak? Orang dia sapinya misalkan apa sapi apa itu limosin atau sapi Bali atau apalah. Nah misalkan dia protes, ya Rob, kok saya masuk neraka? Saya kan jadi orang baik di dunia. Allah tinggal menjawab, semua kebaikanmu sudah saya balas. Selesai udah, nggak ada lagi. Nah kalau orang beriman dibatasi di dunia, uangnya dibatasi, hartanya dibatasi, misalnya sakit terus misalnya, ya kan sehatnya juga dibatasi. Itu nanti akan dibalas, penyempurnaan balasannya di mana? Di akhirat. Nah, kalau udah dengar hadis ini, kira-kira Bapak Ibu mau dibalas di mana oleh Allah? Dunia apa akhirat? Ah, dunia akhirat apa akhirat saja apa dunia saja? Dunia akhirat. Rabbana atina. Cuma hadis ini untuk pegangan, Pak. Kalau kita sudah ikhtiar, mentok, rezekinya segitu-segitu aja. Udah ikhtiar maksimal, mentok, duitnya segitu-segitu aja. Ya berarti kebaikan Bapak disimpan sama Allah. Dibalasnya di mana? Apakah kemudian ketika Anda tidak mendapatkan balasan kebaikan yang sudah Anda lakukan, kemudian Anda berhenti jadi orang baik? Ya jangan. Mana iman kita terhadap ayat tadi? Ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, setiap kebaikan sekecil apapun, sekecil biji gandum, biji sawi, gandum, apa segala macam lah. Atom itu akan dilihat balasannya. Nah, coba kalau dilihat dari hadis 2808 muslim ini, berarti kan semua orang muslim mukmin dinilai suksesnya oleh agama bukan dari dunia. Wong dunianya aja dibatasi kok. Bener kan? Dunianya aja kan dibatasi. Disempurnakannya di mana nanti? Di akhir. Contoh, kadang-kadang justru ada orang yang dikasih miskin malah sukses. Tapi begitu kaya malah gagal. Siapa contohnya? Sa'labah. Iya enggak? Miskin ke masjid 5 waktu, sedekah infaknya rajin. Ngadeplah ke Nabi, ya Rasul, saya bosan nih jadi orang miskin. Doain dong biar. Ini Nabi udah peringatin. Kalau bahasa kita mungkin Nabi pengen ngomong begini, jangan dah Sa'labah, potongan-potongan tampang ente nih kayak takutnya kaget jadi orang kaya. Itu ya, paham? OKB, OKB. Tapi karena Sa'labah mendesak ya, Nabi doakan, kaya akhirnya. Dari yang tadinya 5 waktu ke masjid, sampai akhirnya gak sama sekali. Yang tadinya infak sedekah rajin, zakat pun yang wajib ketika ditagih oleh Nabi dengan mengutus beberapa sahabat, beliau Sa'labah menolak untuk bayar zakat. Bayangin coba. Kan berarti kalau dalam sudut pandang agama, Sa'labah suksesnya kapan? Ketika miskin. Ketika kaya justru gagal. Bener gak? Iya. Lagi pula Pak, nih saya bilangin, gampangan sedekah pas waktu miskin ketimbang udah kaya. Kira-kira setuju gak mas statement saya? Bapak nih Ibu, lebih mudah sedekah infak pas masih miskin apa pas udah kaya? Logikanya sih pas udah kaya Pak. Kan duitnya makin. Tapi sekarang kayak saya beri ilustrasi. Bapak punya uang cuma 100.000 nih misalnya pas miskin. Ada orang minta 50.000. Masih bisa nggak kita ngasih? Bisa, nominalnya kecil. Cuman 50.000. Tapi secara persentase separohnya. Begitu Allah angkat, Bapak punya duit 100 juta. Ada yang minta 50 juta. Ada nggak yang bisa ngasih?
Nah, nggak bakal dah. Mikirnya 1000 kali. Bener gak? Padahal secara persentase dengan yang 50.000, 50 juta sama kan? Paling banter ngasih 1 juta. Tapi dengan bandingan uang yang 100 juta, dia ngasih 1 juta berarti cuma berapa persen? 1% itu. Tuh. Jadi gampangan mana? Sedekah pas masih miskin apa pas sudah kaya? Pas masih miskin. Maka beruntunglah Anda yang masih, maksudnya beruntung, gunakan untuk banyak-banyak bersedekah. Entah kalau udah kaya susah. Lagi pula Bu, bapak-bapak nih kalau banyak duitnya belagu, orang laki Bu. Biasanya. Saya nggak ngomong orang sini, enggak. Orang laki kan banyak. Banyak duit dikit aja, udah jalan ke sono kemari. Banyakkan duit dikit lagi, ya kawin lagi. Jadi sekali lagi Pak, tidak ada pandangan dalam Islam menganggap orang sukses itu dari hartanya, dari dunianya. Dana. Dari lagi istidraj. Iya nggak? Istidraj itu orang Islam, dia orang Islam. Orang Islam, dia beriman. Di dalam surat Al-An'am ayat 44 itu kan Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai. Di sini pakainya abwab. Jamak bentuk dari babun mufradnya. Singlenya babun, pintu artinya. Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan, sholat enggak, besok Ramadan enggak puasa, zakat enggak mau bayar, padahal mampu pergi haji tiap tahun, liburannya ke Eropa, tapi haji belum pernah sama sekali. Pas saya nyampein materi begini ada yang ngelutuk, kan Ustadz katanya haji panggilan. Lah dia udah punya duit, berarti kan sejatinya Allah udah pengen manggil dia. Emang dianya yang kagak mau? Sama kayak orang sholat. Lu ngapa kagak sholat? Belum panggilan nih. Belum panggilan lah, 5 kali sehari dipanggil sama Allah. Lewat lisan-lisan para muadzin, ya enggak? Bahkan ada keterangan ulama begini Pak. Keadaan seorang nanti di hari kiamat, gambarannya, itu lihat aja ketika dia merespon adzan semasa hidup. Merespon adzan gimana dia? Dengan siap-siap sholat, apa nyantai, apa gimana? Nah, sebagaimana kita merespon adzan ketika kita hidup di dunia, besok keadaan kita akan seperti itu di alam akhirat, di yaumil kiamat. Nah, saya lihat jamaah Al-Iman insya Allah nih ahli-ahli masjid semua. Dan ini Masya Allah 2024 ini jamaahnya semakin banyak. 1550 kurang lebih. Gitu ya. Ini ya kan, kami buka pintunya. Pintu-pintu apa? Pintu-pintu kesenangan. Rezekinya banyak, uangnya berlimpah, bisnisnya sukses. Tapi sholatnya enggak. Ini kan namanya istidraj. Berarti kayaknya dia, suksesnya dia di sebagian banyak pandangan orang, di dalam agama, menurut Allah, sukses apa gagal dia? Justru dia pengen sama Allah. Hatta idza farihu bima utu. Sampai nanti ketika mereka gembira dengan apa mereka dapatkan yang diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, akan kami siksa mereka secara tiba-tiba. Di antara penafsirannya ada yang bilang dia mati nanti suul khotimah sebelum taubat. Dimatikan oleh Allah di saat dia lagi senang, di saat dia lagi sukses bagi sebagian orang, belum sempat taubat, sholatnya kagak pernah, tiba-tiba mati mendadak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nggak begitu dah. Nah makanya orang yang meninggal dengan didahului sakit dulu tuh sebenarnya enak. Karena dia dapat miss call dulu. Nggak langsung diangkat teleponnya gitu. Paham nggak istilahnya? Kalau ada miss call udah siap-siap nih gitu. Ya kan? Lah iya. Jadi dia ada waktu untuk taubat, ada waktu untuk bermuhasabah. Nah, itu satu sisi Pak. Jadi kalau orang mukmin berbuat baik tidak dibalas langsung di dunia, bahkan disempurnakan, disimpan untuk di mana? Kalau orang kafir sebaliknya. Ketika dia berbuat baik, dibalas secara keseluruhan di mana? Nah, kalau orang mukmin berbuat jahat, surat An-Nisa ayat 123, surat 4 ayat 123, Pak. Ya. Itu Allah berfirman di tengah ayat mayyamal su'ayyujzabih. Siapa yang mengerjakan kejahatan akan Allah balas dengan kejahatan itu. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi, Sayyidina Abu Bakar ngadep Nabi, Pak. Setelah ayat ini turun. Ya Rasul,
Amajziyuna nahnu bikulli su'in amilnah. Apakah kita semua akan dibalas dengan kejahatan atau dosa yang pernah kita lakukan? Iya. Setiap Anda, wahai Abu Bakar, orang beriman, para sahabat yang lain, ketika Anda orang beriman berbuat salah, punya dosa, sama Allah langsung dibalas di dunia. Nah, kesan awalnya kan kok kayaknya Allah jahat ya, kejam sama orang beriman. Tapi ternyata di balik itu alasannya apa? Kata Nabi, hatta idza talaqullaha rabbakum haysat lakum dzunub. Sengaja Allah cicilkan dosamu di dunia, dibalasnya untuk supaya ketika engkau berjumpa dengannya, engkau tidak lagi punya dosa. Atau setidaknya dosa Anda sudah berkurang. Ya, surat hadis Bukhari kan? Hadis Bukhari Nabi bilang apa? Tidaklah seorang muslim tertimpa kemalangan, tertimpa musibah, tertimpa apalagi kebinasaan dan lain sebagainya, hatta syaukata yushakuha, bahkan hanya sebuah duri yang menancap di dalam dirinya, illa kafarallahu biha khataya, melainkan dengan itu semua dosa-dosa dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Hadis Bukhari 5641 dan 5642. Jadi duri yang nancep aja, atau kita lagi naik motor kelilipan, mata kelilipan, kan gak nyaman tuh Pak. Itu lagi ada dosa yang lagi mau Allah hapus. Apalagi kalau sakitnya parah, lama. Nah, atau diuji dengan ekonomi. Seumur hidup nggak punya rumah, kontrak, nggak punya motor, cuma naik ojek dan segala macam. Mungkin menurut sebagian orang banyak nggak sukses dia. Tapi kalau dia pakai kemiskinannya dengan ibadah, ya bisa jadi dia di mata Allah sangat sukses. Lagi pula kan ada hadis, orang miskin masuk ke dalam surga dengan orang kaya, jaraknya berapa lama? Setengah hari, binisfi yaumin. Setengah hari akhirat, tapinya kalau dikonversi ke ukuran dunia 500 tahun. Jadi yang miskin udah enak-enak di surga 500 tahun, yang kaya baru masuk. Kenapa? Hisabnya terlalu panjang, rumit, kompleks. Itu berbicara kalau ini orang kaya, hartanya halal semua. Yang halal saja segitu rumitnya, kompleksnya. Bagaimana yang Na'udzubillah. Makanya jangan sampai kayak orang sekarang pakai ada komentar, Ustaz, nyari kerja mah sekarang jangankan yang halal, yang haram aja susah. Ya Allah, nggak usah ini. Nah, maka ya pilihan dah. Jadi artinya jangan kemudian kita merasa kalau kita banyak duit, enggak. Kita sehat, kita pasti sukses. Justru bisa jadi yang di rumah sakit yang sukses di mata Allah. Karena dosa dia. Makanya ada orang meninggal nih, sebelumnya fase sakitnya lama. Kita bilang sebagai apa itu fase sakitnya? Pengguguran dosa. Tapi kalau Bapak ada punya teman saudara lagi sakit di rumah sakitnya lama, jangan ngomong begitu. Pas jenguk lu sakit lama banget, dosa lu banyak kali ya. Jangan Pak, jangan. Yang ada tuh orang makin sakit, nggak sembuh, kepikiran, iya juga ya. Tapi ya secara hakikatnya begitu, dosa dia lagi diapain? Sebaliknya tadi yang istidroj, duitnya banyak berlimpah, bisa beli apa saja. Gak sholat, gak puasa, gak bayar zakat, gak pergi haji. Bahkan kalau orang mampu gak pergi haji, Pak, itu dalam hadis Nabi katakan, insya'a mata Yahudian atau Nasranian. Kalau dia mati belum sempat pergi haji padahal mampu, besok dianggap oleh Allah dia matinya dalam keadaan Nasrani atau Yahudi. Sebesar itu ancamannya, Pak. Karena dia mampu. Ini kewajiban seumur hidup sekali. Ke Eropa bisa, ke Amerika bisa, keliling Asia bisa. Kenapa haji enggak? Belum panggilan Ustaz. Lu nya yang nggak mau datang, pakai belum panggilan. Paham ya? Nah itu jadi jangan sekali-kali kita menganggap orang sukses itu dari hartanya. Nah sebagai penutup, ini hadis lebih jelas lagi. Di hadis Muslim, tetapi ini saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin ya Imam Nawawi. Ya kitab Riyadhus Shalihin banyak sekali dibahas dia. Ini Pak. Ini hadis Riyadhus Shalihin nomor 28, tapi di hadis Muslimnya nomor 2999.
Nabi sampai bilang begini, Pak. Ajaban li amril mu'min. Ini orang beriman ini urusannya nih menakjubkan sekali. Enak nih jadi orang beriman. Kenapa? Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua keadaan orang beriman itu pasti baik buat dia. Kayaknya baik, miskinnya baik, hidupnya baik, matinya. Gini cara pandangnya gini, kalau dia diberi umur panjang, oh berarti Allah masih kasih kesempatan dia untuk taubat. Allah masih beri dia kesempatan untuk memperbanyak amal. Tapi kalau masih muda mati, kan kita suka menyayangkan ya. Ih, kesian banget loh, masih muda. Tapi sudut pandangnya, berarti dia sudah dimatikan oleh Allah kesempatan untuk berbuat dosa. Benar gak? Jadi matinya pun jadi baik buat dia. Kita nggak tahu. Gitu kan? Cuman memang kalau disuruh pilih nih, ya, kita mau panjang umur apa pendek umur? Maunya kan panjang. Maka mintanya jangan putus, jangan koma. Jangan titik tapi koma. Panjang umur, koma dalam taat, kebaikan, kesolehan, ketakwaan. Terus walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan hal ini tidak didapat kecuali oleh orang beriman. Maksudnya menakjubkan gimana sih ya Rasul? Jadi orang beriman enaknya itu di mana sih ya Nabi? In asabathu sarra'u syakara kana khairan lahu. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, kalau dia ditimpa musibah, kemudian dia sabar, fakana khairan lahu, maka juga itu baik buat dia. Maka tema saya, see you on top, kita sama-sama maju ke surganya Allah. Kita sama-sama sukses di 2024 dengan cara dan kondisi masing-masing. Yang kaya sukses dengan syukurnya, perbanyak sedekah, perbanyak infak, perbanyak berbagi. Yang miskin sabar dengan sukses dengan sabarnya. Saya waktu honeymoon, Pak, Bu. Paham honeymoon ya? Apa udah lupa karena saking udah kelamaan kali ya? Saya 2015 nikah, saya honeymoon ke Bali. Kita tahu Bali Muslim kan minoritas, Pak. Jadi saya kalau mau cari makanan itu kan harus selektif. Dapatlah nih saya di daerah Bedugul. Waktu itu saya lagi di daerah Bedugul. Daerah puncaknya Bali, dingin di sana. Ada warung pecel lele gitu ya, warung ibu-ibu dari Jawa transmigran pakai jilbab. Pas saya lagi makan, zuhur, masuk. Si ibu itu izin. Saya izin ke masjid lah. Ya, kata dia. Loh, Bu, saya belum bayar. Saya bilang. Kalau nanti saya kabur gimana, Bu? Jawaban ibu itu enteng aja. Ya, berarti belum rezeki sayang, Dek. Loh, kalau nanti ibu ini warungnya dirampok, gimana? Daerah ini insya Allah aman, Dek. Tapi kalaupun dirampok, ya berarti itu sudah takdir dari Allah. Saya udah miskin di dunia, Dek. Saya udah susah di dunia, saya nggak mau sengsara di akhirat. Pergi dia, sholat saya makan aja. Kalau saya kan musafir waktu itu sama istri. Jadi saya karena kemana-mana, jadi saya mau jamak takhir saat itu di waktu asar. Musafir. Jadi dia sholat. Itu saya merasa terenyuh sekali. Ternyata masih banyak orang-orang yang ternyata haluan dan orientasinya itu tidak hanya melulu dunia, tapi akhiratnya. Nah itu dia. Jadi sekali lagi, sukses itu tidak diukur oleh agama, oleh Allah, hanya dari harta dunia. Bahkan tidak sama sekali. Sebagai penutup, Pak. Kalau memang harta itu sebagai parameter sukses. Ini dia ada hadis dari Tirmidzi, Pak. Kata Nabi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'ud." Ini hadis agak dalam maknanya. Jadi saya mohon fokus perhatian. Mudah-mudahan tadi kuenya cukup untuk mengganjal perutnya ya. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah. Kalau dunia itu di sisi Allah ada nilainya, ya, katakanlah nilainya misalnya cuma seukuran sayap nyamuk, gitu ya. Artinya gini, seandainya dunia di mata Allah itu bernilai, walaupun hanya seperti sayap nyamuk, masa kau kafiron min hasyarbata ma'in, niscaya Allah tidak akan sudi
memberi minum hanya barang seteguk sekalipun kepada orang kafir. Paham? Gini, kalau dunia di mata Allah bernilai, Allah tuh nggak bakal rela, nggak bakal sudi ngasih orang kafir minum, walaupun cuma seteguk. Kenapa? Orang kafir nggak beriman, orang kafir nggak menyembah Allah, orang kafir membangkang tidak beribadah kepadanya, padahal dia yang menciptakan orang-orang itu. Sebagai balasan, kalau Allah memang menilai bahwa dunia itu berharga, saya nggak mau dah ngasih minum orang kafir. Biar rasa tuh dia. Coba, siapa yang mau ngasih minum? Tapi ternyata orang kafir dikasih nggak sama Allah? Bahkan bukan hanya seteguk air. Banyak kan juga dia. Tadi hadisnya, karena semua kebaikan orang kafir dibalas langsung. Itu berarti menunjukkan di mata Allah dunia ini tidak ada nilainya. Nyambung sudah? Karena kalau nilai dunia ini bernilai di mata Allah, Allah nggak akan sudi ngasih minum orang kafir walaupun hanya seteguk air, wong dia membangkang kepada Allah. Tapi nyatanya kan dikasih. Bahkan banyak kan dia dikasihnya. Berarti bukti bahwa di mata Allah dunia tidak ada apa-apanya dan tidak ada nilainya sama sekali. Jadi Allah sama sekali tidak menilai kita. Innallaha la yanzuru illa suwarikum wala illa jasadikum wala illa amwalikum. Allah tidak menilai Anda dari harta, fisik, rupa, dan lain-lain sebagainya. Walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu menilai dari apa? Hati kita semua. Baik, ya. Nah, ini sebagai mukaddimah ilmu akhlak supaya kita di 2024 ini jangan menilai orang sukses itu hanya dari hartanya. Justru dalam Islam itu yang sukses itu yang istiqomah. Ini enggak surat Fussilat itu ayat 30. Alladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati. Suksesnya dengan apa? Dengan berita gembira besok jamaah Nurul Iman dapat surga. Al-Iman. Soalnya saya ada beberapa nih nama-nama masjid, ada Nurul Iman, ada Al-Iman, ada banyak. Ya Al-Iman. Jamaah Masjid Al-Iman insya Allah besok dijanjikan surga oleh Allah karena semuanya istiqomah. Nah, baik, itu bisa saya sampaikan. Di pertemuan selanjutnya kita masuk hikmah pertama dari kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah, dan ini isinya nasihat-nasihat simple, singkat, tapi penjabarannya cukup dalam. Tapi mudah-mudahan bisa saya bawakan dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua akan menjadi sukses tahun ini dengan cara dan kondisi kita masing-masing. Amin. Ya Rabbal. Kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin 'alaiha nahya 'alaiha namut biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.